Kan dia Alfa dan Omega. Yesus itu Alfa Omega. Yehova juga sama. Akulah yang terdahulu, aku yang terkemudian. Yehova Elohim juga berkata, akulah Alfa Omega. Apakah berarti Yehova adalah ciptaan? Bukan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Bukan berarti dia diciptakan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Ya, bukan berarti dia diciptakan. Dia permulaan dari semua ciptaan. Sebelum ada ciptaan itu sudah ada Yesus. Artinya itu. Oh itu. Karena kalau dia bilang adalah permulaan ciptaan, maka nulisnya nggak bukan permulaan dari ciptaan, tapi dia katakan adalah dia adalah ciptaan yang pertama. Saya tanya ya, tempo hari ada Valen ada di diskusi di mana saya lupa tuh ya. Itu ada dia bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan menurut dia karena berdasarkan Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, berarti berdasarkan ayat ini, menurut Valen, bahwa Yesus itu adalah ciptaan gitu loh. Jadi Wahyu 3:14 itu ya, Yesus adalah permulaan ho-arke dari ciptaan. Bukan berarti Yesus ciptaan, bukankah Yesus yang Alfa dan Omega? Kan dia Alfa dan Omega. Yesus itu Alfa Omega. Yehova juga sama. Akulah yang terdahulu, aku yang terkemudian. Yehova Elohim juga berkata, akulah Alfa Omega. Apakah berarti Yehova adalah ciptaan? Bukan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Bukan berarti dia diciptakan. Dia adalah permulaan dari segala ciptaan. Ya, bukan berarti dia diciptakan. Dia permulaan dari semua ciptaan. Sebelum ada ciptaan itu sudah ada Yesus. Artinya itu. Oh itu. Karena kalau dia bilang adalah permulaan ciptaan, maka nulisnya nggak bukan permulaan dari ciptaan, tapi dia katakan adalah dia adalah ciptaan yang pertama. Akan bilangnya begitu. Tapi dia Kalau bahasa permulaan asli dari itu, bahasa aslinya NRK, ho-arke, yang awal sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1. NRK, poiesen, theon, ho, uranon, kai, ho, gen. Sama NRK. Jadi Wahyu 3 ayat 14 itu sama, NRK. Ceritanya apa sih sama. Valen tahu bahasa Ibrani tapi dia menggunakan itu untuk melawan Loh, ini kekristenan. bahasa Yunani. Oh Yunani ya. Iya. Nah, tadi saya kutip Kejadian 1 ayat 1-nya dari Septuaginta. NRK poiesen theo ho uranon kai ho arits. Makanya kita perlu tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Makanya mau wayang cari itu sebentar. Aliran urutannya jangan nyelonong ya, sebab nanti saya bingung loh. Karena saya jawab ini kan nggak pakai teks nih, saya jawab ini pakai di luar kepala semua. Jadi kalau ada potong blank semua langsung, karena saya mesti dengar yang satu, dengar yang sana, dan saya mesti ganti, terus saya langsung switch lagi kan. Nanti saya bingung, jadi saya lagi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya kan. Jadi saya mesti ini, jangan dipotong-potong dong, kan sudah ada urutannya ya. Jadi nggak boleh potong urutan ya, nanti bingung. Jadi kalau menjadi orang Kristen ya itu harus pintar. Ya, kalau orang yang bebal sulit untuk menjadi orang Kristen. Makanya jadi orang Kristen kan kita bilang, ayo belajarlah bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jangan malah belajar bahasa Arab. Salah, makanya banyak orang-orang sok-sokan saya mau belajar bahasa Arab supaya bisa debat sama orang Islam. Salah. Orang bahasa Alkitabnya sendiri, kalian bahasa Yunani, bahasa Ibrani saya belum pintar, mau ngarang-ngarang ke bahasa Arab. Sama dengan si Menahem Ali, sok-sokan mau bahasa Ibrani, lawang sama saya saja debat nggak berani kok. Apalagi mau sok-sokan mau sama Monique Rikers, diketawain sama Monique Rikers. Iya kan? Dong saya tantang debat 3 kali dia nggak berani kok. Dia cuma monolog self service masturbasi bahas buku saya. Ya kan? Malah membenarkan bukunya saya lagi. Malah membenarkan bukunya saya pula. Sekarang dia bisa buktikan nggak kalau Muhammad itu keturunan Ismail? Sampai sekarang nggak bisa, cuman katanya ini katanya anu tanpa bukti-bukti sekuler. Lagi jilat lagi pantat Yahudi lagi sakremi-kreminya, tai-tainya sakremi-kreminya. Yahudi ini bilang ini, Yahudi bilang itu. Lah Yahudi ini hidup di zaman kapan? Pakai dasarnya apa dia ngomong, ya kan? Balik lagi. Jadi hati-hati ya dengan itu tadi.